Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Teruntuk untuk Bapak Muhammad Iqbal Hanafi, selaku dosen pengampu mata kuliah UI UX Design. Saya Herol Azril Ardiansa dengan NIM 1124 160129. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester yang berjudul EduTest IT, yaitu aplikasi manajemen tugas mahasiswa berbasis single patch atau SPA yang kita kenal. Oke. Pada proyek ini tuh berangkat dari user research yang saya lakukan terhadap beberapa rekan mahasiswa saya, maksudnya yang di kampus ya, dimana masalah utamanya adalah miskomunikasi dan sulitnya melacak progres saat mengerjakan tugas kelompok. Jadi kan kita bisa biasanya menggunakan WA ya, kita itu kayak ngechat anggota tim saya. Nah, masalah kita itu nggak tahu progres mereka itu udah sampai mana gitu. Jadi dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kita sudah masuk ke dalam halaman desain wireframe ya, yang saya buat pada website Figma. Di sini adalah 4 prototipe dasar yang awal-awal banget saya buat. Yang pertama adalah halaman login, yang kedua adalah halaman dashboard, ketiga adalah halaman tambah tugas, yang terakhir atau keempat adalah halaman untuk edit tugas. Ini adalah jalur prototype yang saya bikin dari login masuk ke dashboard. Dari dashboard bisa yang menambahkan tugas tersebut, bisa diedit juga. Ini adalah contoh paling jelasnya ya. Di sini saya sengaja membangun aplikasi ini bisa login dengan dua cara. Yang pertama adalah email, yang kedua adalah menggunakan akun Google. Nah, jadi yang menggunakan email itu akan masuk ke halaman admin. Sedangkan untuk yang menggunakan Google atau mahasiswa, ya dia akan masuk ke halaman user gitu. Jadi terdapat perbedaan jadi bagaimana cara mereka melakukan login gitu. Kita contoh login sebagai mahasiswa. Ini adalah halaman dashboard awal. Kita dapat membuat workspace. Kita juga dapat gabung workspace dengan memasukkan kode-kodenya yang ada dalam card tersebut. Bisa kita masukkan. Ya. Kita akan coba dulu untuk grid test. Sebagai contoh, kita akan memasukkan namanya, judul apa atau tugas apa yang mau kita kerjakan, terus penanggung jawabnya itu siapa. Misal kita misal usernya ingin melakukan tugas backend, dia bisa memasukkan nama tugasnya beserta namanya. Untuk status, terdapat tiga kondisi atau status ya. Yang pertama adalah belum dikerjakan, yang kedua sedang dikerjakan, yang ketiga adalah sudah dikerjakan. Untuk awal biasanya sih belum dikerjakan ya. Yang terakhir adalah deadline pengumpulan tugas masing-masing individu. Itu untuk membuat workspace baru ya. Nah, terus ini pada halaman yang satu ini, itu kita dapat mengedit status. Jadi kan sudah dibilang tadi bahwa statusnya tuh awal-awal biasanya itu belum dikerjakan. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada progres dong, atau mungkin bahkan tugas tersebut bahkan sudah diselesaikan. Makanya kita bisa mengedit status tersebut pada bagian ini.
Itu untuk prototipenya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke dalam halaman website tersebut. Ini adalah tampilan halaman website yang sudah saya bangun. Ini versi finalnya seperti ini kurang lebih. Mungkin yang pertama-tama kita login sebagai admin dulu. Admin juga dapat membuat workspace. Kenapa demikian? Karena saya menempatkan diri admin ini sebagai sesama mahasiswa juga. Misalnya kita, nah, di sini juga terdapat fitur hapus admin. Nah, hapus workspace. Sebagai contoh kita menghapus pemrograman berbasis objek. Nah, di sini juga terdapat kayak pop up gitu. Jadi kayak gimana ya? Ini tuh mencegah supaya admin itu tidak asal klik gitu. Jadi ada konfirmasi gitu. Kalau ini tuh bener-bener bakal dihapus workspace-nya oleh admin gitu. Kalau iya, maka workspace tersebut bakal langsung dihapus dan terdapat notifikasinya. Contoh, oke, kita contoh ini kita buat workspace. Ini biasanya nama matkulnya apa? Kita bakal ngisi namanya apa ya? Sama mungkin ya, pemrograman berbasis objek. Kita dapat memilih misal kita menjadi kelompok 7 gitu. Nah, ini bakal muncul di sini beserta kodenya, beserta jumlah anggota yang sudah masuk ke dalam halaman, maksudnya ke dalam workspace tersebut. Oke, di sini juga sama ya, kita bisa menambahkan tugas per individu. Nah, sebagai contoh kita mau sebagai backend ya. Database di Superbase. Untuk penanggung jawabnya adalah saya sendiri. Untuk status kita biarkan saja itu sebagai belum dimulai karena baru dibangun juga. Untuk deadline mungkin 1 bulan ya. Kita simpan. Maka car daripada apa, tugas per individu itu sudah masuk ke dalam halaman ini. Tidak lupa juga kita menyediakan namanya fitur diskusi kelompok. Jadi kita bisa chat secara real time gitu, menanyakan tugas-tugas mereka apakah sudah berjalan lancar gitu, ada struggle atau gimana, kita bisa chat pada pada bagian sini. Mungkin kayak ini contohnya ya. Jangan lupa kita salin dulu karena kita bakal masuk ke akun yang satu lagi. Kita login menggunakan akun Google yang ini ya. Kalau nggak salah seperti ini. Oh, kurang Y-nya ya, kurang Y. Jadi kita bisa gabung workspace nih sesuai anggota kelompok kita masing-masing. Jadi ketua bisa membuat workspace dan anggota tersebut tinggal join menggunakan kode yang telah diberikan gitulah. Pemrograman berbasis objek.
sama. Nah, untuk tampilan NIM nih, sebenarnya ini tuh didapat dari ketika waktu kita pertama kali login menggunakan akun Google. User diminta untuk mengisi NIM mereka masing-masing. Makanya pada card di sini itu tampil NIM saya gitu. Oke, itu chatnya masuk ya, yang dari admin tadi. Kita bisa membalasnya secara real time juga. Jadi kita bisa membalas chat dari si admin pada bar sini juga ya. Nah, oke, mungkin kita buat tugas baru kita juga ya. Kalau tadi kan udah backend, mungkin kita bakal jadi front end gitu. Front end kita kasih nama ini, nama samaran mungkin Ilham Budi Handika ya. Statusnya juga sama, belum dimulai. Untuk jadwal apa deadline kita samakan saja, tanggal 1 Agustus. Oke, kita simpan. Dari sini kita bisa kayak mengedit statusnya tersebut. Misalkan Ilham Budi Handika tuh sudah melakukan pekerjaannya dia gitu, itu sudah lagi ngebuat lah, kita bisa mengubah statusnya menjadi sedang dikerjakan seperti ini. Maka anggota kelompok yang lain bakal tahu gitu progresnya si Ilham Budi ini udah sampai mana. Budi sudah mengerjakan gitu, sudah mengerjakan tugas tersebut. Terus misal si Ilham Budi Handika ini nih, dia itu kayak sudah menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, dia juga dapat uh, kayak mengirim gitu Google Drive-nya dia yang berisikan kayak file-filenya lah, atau mungkin kayak seperti ini. Ini adalah desain Canva yang saya buat sebagai contoh. Jadi anggota kelompok yang lain itu dapat melihat desain Canva saya seperti ini. Tinggal diklik saja, maka boom, tampilan Canva yang Ilham Budi Handika buat itu akan tampil pada semua halaman anggota kelompok. Kurang lebih seperti itu sih Pak. Kurang lebihnya ya mohon maaf, mungkin ada saran atau masukan lain gitu untuk pada pengembangan aplikasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.